Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berkisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut berperang dalam perang Uhud. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa ia adalah ahli neraka. Siapakah dia dan apa yang ia lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulukinya sebagai ahli neraka? Penasaran dengan kisah selanjutnya? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Pada saat terjadinya perang Uhud, ada seorang petarung hebat dari pihak muslim yang bernama Kuzman. Kemampuannya di medan perang sangatlah hebat, dan dia juga lihai dalam melempar tombak. Pada awalnya, Kuzman menolak pergi berperang bersama pasukan muslim karena sakit hati atas ucapan Rasulullah SAW bahwa ia disebutkan sebagai ahli neraka. Ketika pasukan Rasulullah SAW dan kaum muslimin pergi berperang, Kuzman hanya berdiam diri di rumah. Namun, sejumlah perempuan Bani Zafar mencela dan mengancamnya sebagai perempuan. "Wahai Kuzman, tidakkah kau punya malu ketika orang lain pergi berperang? Kau hanya diam di rumah seperti perempuan," celah mereka. Ia tidak menjawab sepatah kata pun dan pergi menghindari mereka. Namun para perempuan itu pun mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan. Kau mau keluar untuk berperang sedangkan kau duduk nyaman di rumah." Karena dikecam terus-menerus, harga diri Kuzman bergejolak. Dia tak terima dirinya disebut sebagai perempuan. Kuzman bergegas memasuki rumah dan mengambil pedang, tombak, dan perisai. Kemudian ia menaiki hewan tunggangannya dan bergerak menuju Uhud menyusul Rasulullah SAW dan pasukan muslim. Saat ia tiba di perkemahan kaum muslim saat itu, Rasulullah SAW sedang merapikan barisan. Kuzman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba di barisan paling depan. Saat berperang berkecambuk, ia termasuk barisan muslim yang pertama melemparkan tombak. Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak, sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah. Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melempar tombak, ia hunus pedangnya lalu menghanyutkannya menyerang musuh dengan ganas. Berkali-kali Kuzman menyerbu ke kerumunan kaum Quraisy dan mencerai-beraikan mereka. Tak terhitung berapa banyak pasukan Quraisy yang menjadi korban pedangnya, hingga pedangnya itu patah. Pasukan muslim yang melihat pertarungan Kuzman merasa takjub. Mereka juga bertanya-tanya, mungkinkah orang yang berperang seperti ini menjadi ahli neraka? Bagi mereka, keberanian dan kesungguhan Kuzman dalam berperang benar-benar membuat mereka takjub. Saat perang Uhud, para pembawa panji Quraisy menjadi sasaran utama kaum muslimin. Saat panji dipegang oleh Abu Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas membunuhnya. Kemudian panji kaum musyrik diambil alih oleh Masafi bin Abi Thalhah. Namun ia menjadi sasaran empuk pasukan muslim. Tombak yang dilemparkan oleh Hashim bin Sabit bin Abi Alfiyah melukai tubuh Masafi hingga ia berjalan terhuyung-huyung sambil tetap memegang panji. Karena Masafi tak sanggup lagi berdiri, maka panji Quraisy pun dibawa oleh saudaranya yaitu Al-Haris bin Thalhah. Namun Hashim menyerangnya dan berhasil membunuhnya. Panji kaum Quraisy kemudian dibawa oleh saudaranya Masafi dan Al-Haris, yaitu Kilab bin Thalhah, yang akhirnya tewas dibunuh oleh Kuzman. Ketika itulah kaum muslimin semakin merasa takjub dan mereka memuji-muji Kuzman. Shuraih bin Kanit mengambil dan membawa panji kaum Quraisy, lalu bergerak cepat menuju barisan kaum muslim hanya untuk menyongsong kematiannya. Ia mati terbunuh ditebas oleh seorang muslim. Panji Quraisy kemudian dibawa oleh Sawab, budak milik keluarga Abu Dar. Kuzman menghadang dan menyergap lalu membabat tangan kanannya. Sawab memegang panji dengan tangan kirinya. Kuzman terus mendesak lalu membabat tangan kirinya hingga Sawab memeluk panji Quraisy itu dengan kedua pangkal lengannya dan melindunginya dengan punggungnya. Sawab berteriak, "Wahai Bani Abu Dar, apakah kalian akan menyerah?" Kuzman tidak memberi kesempatan lebih lama kepada Sawab untuk bertahan. Kilatan pedangnya berkelebat cepat menebas tubuh Sawab hingga ia terkapar tak bernyawa. Ia jatuh tersungkur seperti anak-anak Talhah yang tumbang demi mempertahankan panji kaum musyrik. Kuzman terus berperang menghanyutkan pedang dan menumbangkan semua musuh yang ada di depannya. Di telinganya masih terngiang celaan dan hinaan dari para perempuan di kampungnya. Sehingga ia ingin membuktikan bahwasanya ia adalah lelaki sejati, pemberani dan petarung yang tangguh. Ia benar-benar menunjukkan keberaniannya.
Telah banyak Quraisy yang telah tumbang di tangannya. Ia terus bergerak lincah menembus barisan kaum Quraisy dan membabat semua musuh yang ditemuinya. Ketika kaum muslim merasa kemenangan telah mereka genggam, mereka sibuk mengumpulkan apapun yang mereka dapatkan di medan perang. Sementara Quzman masih terus menyerang kaum Quraisy. Pedang Quzman patah setelah berperang cukup lama hingga ia berteriak, "Kematian lebih baik daripada meninggalkan medan perang. Hai orang Aus, bertarunglah kalian sampai mati, dan lakukanlah seperti yang aku lakukan." Kemudian ia berlari cepat menyerbu barisan kaum musyrikin. Kaum muslim yang melihatnya berkata, ia pasti terbunuh. Namun tidak lama kemudian ia terlihat keluar dari barisan kaum musyrik dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafari." Lalu ia lompat dan berlari menyerbu barisan kaum musyrik. Kaum muslim yang melihatnya kembali berkata, kali ini ia pasti terbunuh. Tetapi tak lama kemudian ia muncul lagi dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafari." Tak lama berselang, Ka'ab bin Malik mendapatkan luka cukup serius ketika kaum Quraisy menyerang balik. Melihat Quzman keluar dari barisan kaum musyrik, lalu ia melompat dan menghadang Khalid al-A'lam al-Khuwailid. Keduanya bertarung dan Quzman masih terlalu tangguh bagi Khalid. Tidak butuh waktu lama, Quzman menebaskan pedangnya membabat leher Khalid hingga ia jatuh terkapar. Sebelum Quzman membunuhnya, Khalid al-Khuwailid menyerang muslim sambil berteriak, "Kumpulkanlah mereka sebagaimana kalian mengumpulkan kambing gembalaan." Khalid al-Khuwailidnya mengenakan baju zirah dan helm perang. Ia berteriak lagi, "Wahai Quraisy, jangan membunuh Muhammad, tangkap dan tawanlah ia, hingga kita mengetahui apa yang bisa ia lakukan." Setelah Quzman membunuh Khalid al-Khuwailid, Quzman mengambil pedangnya lalu beranjak pergi. Lalu ia melihat seorang penunggang kuda Quraisy yang wajahnya tidak terlihat kecuali kedua matanya. Quzman lalu menyerang dan menyabetkan pedangnya hingga penunggang kuda itu jatuh tersungkur. Ternyata orang itu adalah Al-Walid bin Al-Ash bin Hisham Al-Makhzumi. Saat pasukan muslim mulai kembali merapikan barisannya setelah dilanda kepanikan akibat serangan balik kaum Quraisy yang menghancurkan mereka, Quzman masih bertarung dan menghanyutkan pedangnya ke setiap musuh. Hingga saat itu ia membunuh 7 orang kaum Quraisy dan ia sendiri mendapati cukup banyak luka. Ketika kaum muslim merapikan barisan, Quzman bertemu Qatadah bin Nu'man yang menyapanya dan berkata, "Hai Abu Al-Ghaidah, engkau telah mendapatkan kesyahidan. Aku berperang bukan karena agama. Aku berperang demi harga diriku. Karena kaum Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya," jawab Quzman. Suara Quzman terdengar lemah dan terbata-bata. Akibat terdapat banyak luka di badannya, banyak darahnya mengalir hingga tubuh Quzman terlihat lemah dan pucat. Wajahnya meringis menahan rasa sakit yang hebat. Hingga akhirnya Quzman merasa tak tahan lagi. Dia kemudian mengambil anak panahnya dan menusukkan anak panah itu ke jantungnya sendiri. Dan akhirnya ia mati karena melakukan bunuh diri. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Quzman, bahwa Quzman adalah ahli neraka. Beginilah kisah seorang pahlawan di medan perang namun menjadi ahli neraka. Dari kisah ini kita dapat ambil pelajaran bahwa lakukanlah sesuatu semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya dan bukan karena hal yang lainnya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.